Aku hanya ingin menjalani hidup sederhana sebagai menantu biasa. Tapi ketika surat warisan ayah mertua hilang, aku tiba-tiba jadi tersangka utama. Difitnah mencuri tanpa bukti, aku diseret ke pengadilan, menghadapi hinaan dan prasangka keluarga sendiri. Namun, dari titik terendah itu, aku menemukan kekuatan untuk membongkar rahasia kelam yang selama ini disembunyikan. Apakah aku bisa membuktikan kebenaran dan membersihkan namaku sebelum semuanya terlambat? Namaku Alia. Dulu aku pikir, menikah dengan orang yang kucintai berarti hidup akan penuh dengan kebahagiaan. Tapi ternyata, hidup tak seindah drama-drama yang dulu sering kutonton saat masih tinggal di kampung. Nyatanya, menikah dengan Rino adalah awal dari perjuangan panjangku. Perjuangan menjadi istri, menantu, dan manusia yang terus dituding hanya karena aku lahir dari keluarga miskin. Rino, suamiku, adalah lelaki baik. Tapi dia bukan tipe pria yang berani melawan arus. Apalagi jika arus itu bernama Buwarti, ibunya. Sejak awal pernikahan kami, aku tahu posisiku akan sulit. Wajah sinis ibu mertua sudah jadi santapanku sehari-hari. Tak ada sambutan hangat, tak ada senyum ibu pada menantu. Yang ada hanyalah tatapan curiga, ucapan tajam, dan sindiran-sindiran halus yang selalu berhasil menusuk perasaanku. Kamu jangan cuma tidur-tiduran ya, Alia. Rumah ini bukan hotel. Begitu katanya suatu pagi. Padahal aku baru saja selesai mencuci baju satu ember penuh dan menyiapkan sarapan. Aku hanya diam, menunduk, lalu kembali ke dapur. Air mataku mendesak keluar, tapi kutahan. Aku sudah terlalu sering menangis, dan entah kenapa, makin hari makin terbiasa. Rino hanya duduk di meja makan, pura-pura sibuk dengan HP-nya. Ia jarang membelaku. Katanya, dia tak ingin memperkeruh suasana. Tapi bagiku, diamnya justru jadi luka yang paling terasa. Rumah ini memang bukan rumahku. Rumah peninggalan almarhum, ayah mertua, Pak Harun. Tapi sejak menikah, aku ikut tinggal di sini. Karena kami belum punya cukup uang untuk menyewa rumah sendiri. Dulu, waktu Pak Harun masih hidup, suasananya jauh lebih baik. Beliaulah satu-satunya yang bisa membuatku merasa diterima. Pak Harun, meski pendiam, sering memanggilku ke ruang tengah hanya untuk bertanya kabar. Pernah suatu malam saat aku duduk di teras sambil menangis diam-diam, beliau keluar dan duduk di sebelahku. Tak berkata apa-apa, hanya menyodorkan secangkir teh hangat. Alia, kamu anak baik. Jangan pernah menyerah, ya, katanya pelan. Aku masih ingat benar kata-kata itu. Kata-kata yang kini jadi semacam pelindung dalam hatiku tiap kali Buwarti melancarkan serangannya. Setelah Pak Harun meninggal, semuanya berubah. Buwarti makin menjadi-jadi. Adik iparku, Siska, juga ikut-ikutan bersikap sombong dan sok tahu, entah kenapa mereka merasa aku ini pengganggu. Seolah-olah aku datang hanya untuk menggerogoti harta keluarga mereka. Padahal, aku bekerja dari rumah, buka pesanan kue online kecil-kecilan untuk membantu ekonomi rumah tangga. Tapi tetap saja, tak pernah ada yang melihat usahaku. Rino, kamu tuh ngapain nikah sama perempuan kayak Alia? Orang tuanya aja nggak jelas. Modal cinta doang nggak bikin perut kenyang. Itu kata Buwarti, tanpa malu, di depan tetangga yang sedang berkunjung. Aku hanya bisa menahan napas. Kalau aku melawan, aku pasti akan dianggap durhaka. Tapi kalau aku diam, aku dianggap lemah. Sampai akhirnya, hal tak terduga itu terjadi. Pagi itu, Buwarti berteriak dari dalam kamar. Aku yang sedang menyapu halaman langsung masuk dengan panik. Siska dan Rino juga berhamburan dari kamar masing-masing. Suratnya hilang. Surat warisan dari almarhum. Bapak, siapa yang ambil? Aku mematung. Surat apa, Bu? Tanyaku dengan pelan. Jangan pura-pura bodoh kamu, Alia, bentak Siska. Kamu satu-satunya yang sering bersihin kamar Bapak. Pasti kamu yang ambil. Jantungku berdetak kencang. Apa maksud mereka? Surat warisan? Buwarti menatapku seperti hendak menelanku hidup-hidup. Cuma kamu yang punya motif. Kamu tahu kalau rumah ini mungkin akan diwariskan ke kamu dan Rino. Jadi kamu curi suratnya biar bisa ngatur-ngatur. Aku tersentak. Tanganku gemetar.
Saya nggak pernah ambil surat apapun, Bu. Demi Allah saya nggak tahu menahu soal surat itu. Jangan bawa-bawa Tuhan kalau kamu bohong. Aku nyaris menangis saat itu juga. Tapi aku tahu, menangis di depan mereka hanya akan membuatku terlihat lebih bersalah. Hari itu, untuk pertama kalinya, aku merasa seperti orang asing di rumah ini. Rumah yang telah kutinggali lebih dari 3 tahun. Rumah yang setiap sudutnya telah kusapu dan kupel. Rumah yang pernah membuatku merasa punya keluarga. Sekarang berubah jadi penjara tanpa dinding. Tak ada lagi sisa kasih, hanya fitnah yang menyesakkan. Malam harinya, aku duduk di dapur, sendirian. Suara caci maki dari ruang tengah masih terdengar. Aku tahu, mereka membicarakanku, menuduhku, menghakimiku. Dan yang paling menyakitkan, Rino tak terdengar membelaku. Sama sekali. Mataku jatuh begitu saja. Apa salahku? Karena miskin. Karena tak punya orang tua berpengaruh. Karena lahir dari keluarga sederhana. Rumah ini memang bukan milikku. Tapi aku sudah menganggapnya seperti milik sendiri. Aku merawatnya dengan sepenuh hati. Lalu, kenapa aku harus jadi orang yang paling disalahkan? Aku menatap langit-langit dapur yang mulai retak. Dulu aku pernah bilang pada Rino kalau sebaiknya kita merenovasi sedikit bagian ini agar tidak bocor. Tapi tak pernah ditanggapi. Sama seperti keberadaanku, dianggap tidak penting. Tapi malam itu, aku bersumpah. Aku akan bertahan. Aku akan membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Aku bukan pencuri. Dan aku bukan perempuan lemah seperti yang mereka pikirkan. Biar waktu yang menjawab semuanya. Namaku Alia. Dulu aku pikir, menikah dengan orang yang kucintai berarti hidup akan penuh dengan kebahagiaan. Tapi ternyata, hidup tak seindah drama-drama yang dulu sering kutonton saat masih tinggal di kampung. Nyatanya, menikah dengan Rino adalah awal dari perjuangan panjangku. Perjuangan menjadi istri, menantu, dan manusia yang terus dituding hanya karena aku lahir dari keluarga miskin. Rino, suamiku, adalah lelaki baik. Tapi dia bukan tipe pria yang berani melawan arus. Apalagi jika arus itu bernama Bu Warti, ibunya. Sejak awal pernikahan kami, aku tahu posisiku akan sulit. Wajah sinis ibu mertua sudah jadi santapanku sehari-hari. Tak ada sambutan hangat, tak ada senyum ibu pada menantu. Yang ada hanyalah tatapan curiga, ucapan tajam, dan sindiran-sindiran halus yang selalu berhasil menusuk perasaanku. Kamu jangan cuma tidur-tiduran ya, Alia. Rumah ini bukan hotel. Begitu katanya suatu pagi. Padahal aku baru saja selesai mencuci baju 1 ember penuh dan menyiapkan sarapan. Aku hanya diam, menunduk, lalu kembali ke dapur. Air mataku mendesak keluar, tapi kutahan. Aku sudah terlalu sering menangis, dan entah kenapa, makin hari makin terbiasa. Rino hanya duduk di meja makan, pura-pura sibuk dengan HP-nya. Ia jarang membelaku. Katanya, dia tak ingin memperkeruh suasana. Tapi bagiku, diamnya justru jadi luka yang paling terasa. Rumah ini memang bukan rumahku. Rumah peninggalan almarhum, ayah mertua, Pak Harun. Tapi sejak menikah, aku ikut tinggal di sini, karena kami belum punya cukup uang untuk menyewa rumah sendiri. Dulu, waktu Pak Harun masih hidup, suasananya jauh lebih baik. Beliaulah satu-satunya yang bisa membuatku merasa diterima. Pak Harun, meski pendiam, sering memanggilku ke ruang tengah hanya untuk bertanya kabar. Pernah suatu malam saat aku duduk di teras sambil menangis diam-diam, beliau keluar dan duduk di sebelahku. Tak berkata apa-apa, hanya menyodorkan secangkir teh hangat. Alia, kamu anak baik. Jangan pernah menyerah, ya, katanya pelan. Aku masih ingat benar kata-kata itu. Kata-kata yang kini jadi semacam pelindung dalam hatiku tiap kali Bu Warti melancarkan serangannya. Setelah Pak Harun meninggal, semuanya berubah. Bu Warti makin menjadi-jadi. Adik iparku, Siska, juga ikut-ikutan bersikap sombong dan sok tahu. Entah kenapa mereka merasa aku ini pengganggu. Seolah-olah aku datang hanya untuk menggerogoti harta keluarga mereka. Padahal, aku bekerja dari rumah,
buka pesanan kue online kecil-kecilan untuk membantu ekonomi rumah tangga. Tapi tetap saja, tak pernah ada yang melihat usahaku. Rino, kamu tuh ngapain nikah sama perempuan kayak Alia? Orang tuanya aja nggak jelas. Modal cinta doang nggak bikin perut kenyang. Itu kata Bu Warti, tanpa malu, di depan tetangga yang sedang berkunjung. Aku hanya bisa menahan napas. Kalau aku melawan, aku pasti akan dianggap durhaka. Tapi kalau aku diam, aku dianggap lemah. Sampai akhirnya, hal tak terduga itu terjadi. Pagi itu, Bu Warti berteriak dari dalam kamar. Aku yang sedang menyapu halaman langsung masuk dengan panik. Siska dan Rino juga berhamburan dari kamar masing-masing. Suratnya hilang. Surat warisan dari almarhum. Bapak, siapa yang ambil? Aku mematung. Surat apa, Bu? Tanyaku dengan pelan. Jangan pura-pura bodoh kamu, Alia, bentak Siska. Kamu satu-satunya yang sering bersihin kamar Bapak. Pasti kamu yang ambil. Jantungku berdetak kencang. Apa maksud mereka? Surat warisan? Bu Warti menatapku seperti hendak menelanku hidup-hidup. Cuma kamu yang punya motif. Kamu tahu kalau rumah ini mungkin akan diwariskan ke kamu dan Rino. Jadi kamu curi suratnya biar bisa ngatur-ngatur. Aku tersentak. Tanganku gemetar. Saya nggak pernah ambil surat apapun, Bu. Demi Allah saya nggak tahu menahu soal surat itu. Jangan bawa-bawa Tuhan kalau kamu bohong. Aku nyaris menangis saat itu juga. Tapi aku tahu, menangis di depan mereka hanya akan membuatku terlihat lebih bersalah. Hari itu, untuk pertama kalinya, aku merasa seperti orang asing di rumah ini. Rumah yang telah kutinggali lebih dari 3 tahun. Rumah yang setiap sudutnya telah kusapu dan kupel. Rumah yang pernah membuatku merasa punya keluarga. Sekarang berubah jadi penjara tanpa dinding. Tak ada lagi sisa kasih, hanya fitnah yang menyesakkan. Malam harinya, aku duduk di dapur, sendirian. Suara caci maki dari ruang tengah masih terdengar. Aku tahu, mereka membicarakanku, menuduhku, menghakimiku. Dan yang paling menyakitkan, Rino tak terdengar membelaku. Sama sekali. Mataku jatuh begitu saja. Apa salahku? Karena miskin. Karena tak punya orang tua berpengaruh. Karena lahir dari keluarga sederhana. Rumah ini memang bukan milikku. Tapi aku sudah menganggapnya seperti milik sendiri. Aku merawatnya dengan sepenuh hati. Lalu, kenapa aku harus jadi orang yang paling disalahkan? Aku menatap langit-langit dapur yang mulai retak. Dulu aku pernah bilang pada Rino kalau sebaiknya kita merenovasi sedikit bagian ini agar tidak bocor. Tapi tak pernah ditanggapi. Sama seperti keberadaanku, dianggap tidak penting. Tapi malam itu, aku bersumpah. Aku akan bertahan. Aku akan membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Aku bukan pencuri. Dan aku bukan perempuan lemah seperti yang mereka pikirkan. Biar waktu yang menjawab semuanya. Hari-hari terasa panjang dan menyesakkan. Setelah penggeledahan itu, Bu Warti dan Siska semakin menjadi-jadi. Mereka tak lagi sekadar menatap sinis. Kini, mereka terang-terangan menghina setiap kali aku muncul. Dasar cewek miskin, dasar perebut harta orang, bisik Siska sambil pura-pura menelpon di ruang tamu. Pak Harun terlalu baik, sampai dia lupa menantunya. Ternyata serigala berbulu domba. Sahut Bu Warti dengan nada tinggi, jelas-jelas ingin aku dengar. Aku menahan semuanya, tapi hatiku tak bisa terus dibiarkan remuk. Apalagi saat Rino mulai sering pulang larut, dan bahkan terkadang tidak pulang sama sekali. Katanya, lembur. Tapi aku tahu, dia sedang menjauh dariku. Aku sadar, aku tak bisa terus-menerus jadi korban. Aku harus melakukan sesuatu. Setidaknya, untuk membela nama baikku sendiri. Bukan hanya karena aku ingin mereka diam, tapi karena aku tahu Pak Harun pasti tidak akan tinggal diam kalau masih hidup. Aku percaya, kebenaran pasti bisa ditemukan, asal aku berani mencarinya. Aku memulai dari dalam. Rumah langkah pertama yang kulakukan adalah mencatat setiap kejadian dengan detail. Hari hilangnya surat warisan, siapa saja yang berada di rumah, kejadian mencurigakan, bahkan reaksi orang-orang saat surat itu dikabarkan hilang.
Siska terlihat terlalu heboh. Bahkan, dia yang paling cepat menyalahkanku. Padahal, saat kejadian itu, dia bilang sedang pergi mengantar temannya ke salon. Tapi tak ada yang bisa membuktikan. Bu Warti juga terlihat terlalu panik. Biasanya dia sangat tenang, tapi sejak surat itu hilang, dia seolah jadi orang yang selalu curiga dan meledak-ledak. Anehnya, ia tak membahas kemungkinan surat itu terselip atau jatuh. Baginya, surat itu pasti dicuri, dan pelakunya pasti aku. Dari situlah aku mulai menyusun dugaan fitnah. Ini bukan spontan, ini dirancang. Dan kalau mereka ingin menyingkirkanku, pasti ada alasannya yang lebih besar daripada sekadar tidak suka. Aku ke rumah Pak RT. Diam-diam suatu pagi, aku berpura-pura ke pasar seperti biasa. Tapi langkah kakiku justru menuju rumah Pak RT. Beliau kenal baik dengan almarhum Pak Harun. Maaf mengganggu, Pak. Saya hanya ingin tanya sesuatu. Ucapku pelan. Pak RT, seorang pria paruh baya dengan wajah ramah, mempersilakanku duduk. Pak Harun pernah cerita nggak tentang warisan? Tanyaku, mencoba hati-hati. Pak RT mengangguk pelan. Pernah. Waktu itu beliau bilang sudah menyiapkan surat warisan. Katanya, rumah ini akan diwariskan ke Rino. Tapi dia juga bilang, semua ini karena Alia yang selama ini merawat beliau. Itu amanatnya. Dadaku bergetar. Serius, Pak? Tanyaku nyaris berbisik. Iya. Bahkan waktu itu dia minta saya jadi saksi saat tanda tangan surat. Ada notarisnya juga. Tapi saya nggak tahu surat itu disimpan di mana. Ku peluk erat informasi. Itu. Jadi benar, rumah ini memang diwariskan untuk Rino. Dan aku tak salah, karena selama ini akulah yang paling dekat dengan Pak Harun. Terima kasih, Pak RT. Ini penting sekali buat saya. Ucapku tulus. Sebelum aku pamit, Pak RT sempat berkata, Biena, saya percaya kamu bukan pelakunya, Alia. Hati-hati ya. Kadang kebenaran itu sakit, tapi harus dibuka juga. Aku pulang dengan hati yang sedikit lebih kuat. Tapi langkahku sempat terhenti di tikungan saat aku melihat mobil Siska berhenti di depan toko emas. Dari balik kaca, aku melihat dia menyerahkan sesuatu pada penjaga toko. Matanya gelisah. Tangannya seperti memegang dokumen. Curiga? Tentu saja. Tapi aku tak bisa begitu saja menuduh. Aku catat tempat itu. Toko emas Sinar Mulia. Dan aku berjanji, besok aku akan ke sana. Aku temukan petunjuk mengejutkan. Esok harinya, aku datang ke toko itu setelah memastikan Siska dan Bu Warti pergi ke arisan. Saat aku masuk, pemilik toko, seorang wanita paruh baya, menyapaku, Rama. Saya mau tanya, Bu. Kemarin, ada yang kesini. Namanya Siska. Dia adik ipar saya. Apa dia menjual sesuatu? Wanita itu menatapku ragu. Saya istrinya Rino. Jelasku. Mencoba meyakinkan. Oh iya. Dia kemarin kesini, tapi nggak jual emas, Bu. Cuman minta bantuan saya buat menyimpan berkas. Katanya penting dan takut disalahgunakan kalau simpan di rumah. Aku tercekat. Berkas? Surat? Wanita itu melirik ke arah laci. Saya nggak lihat isinya, tapi kelihatan seperti map surat. Warna biru tua. Hatiku nyaris loncat. Itu warna map tempat Pak Harun menyimpan surat warisan. Aku menggenggam jemariku kuat-kuat. Bu, boleh saya lihat surat itu? Wah, saya nggak berani. Itu titipan. Kecuali kamu bawa surat pernyataan atau polisi. Aku mengangguk pelan. Kalau nanti saya kembali dengan surat resmi, boleh ya, Bu? Wanita itu mengangguk. Aku keluar dari toko dengan langkah gemetar. Rasanya seperti ada api kecil yang mulai menyala dalam diriku. Mungkin selama ini aku diam, tapi bukan berarti aku kalah. Aku mulai menyusun strategi. Kalau surat itu benar-benar disimpan Siska, bisa jadi dia pelakunya. Tapi pertanyaannya, mengapa dia melibatkan Bu Warti? Apa ibu mertuaku juga tahu? Atau mereka bersekongkol, aku butuh bukti lebih. Aku butuh keberanian lebih. Dan yang paling penting, aku butuh pengacara. Seseorang yang bisa membantuku membuka semua ini di depan hukum. Karena aku tahu, ini belum selesai. Ini baru permulaan.
Pulang dari toko emas itu, langkahku terasa lebih mantap. Di dadaku, ada semacam bara kecil yang mulai menyala, sebuah semangat yang tidak pernah kupunya sebelumnya. Aku sudah lelah jadi korban. Aku sudah terlalu lama membiarkan diriku diinjak-injak hanya karena aku bukan siapa-siapa. Tapi sekarang, aku akan melawan. Rino. Semakin menjauh sayangnya, di tengah semangatku yang mulai tumbuh, Rino justru semakin menjauh. Semalam dia pulang hampir subuh, lalu tidur tanpa sempat bicara denganku. Bahkan ketika pagi datang, dia hanya menatapku dingin sebelum pergi kerja. Alia, sampai kapan kamu ngotot kamu nggak salah? Kalau kamu memang nggak ambil surat itu, kenapa bukti-buktinya semua mengarah ke kamu? Katanya sebelum menutup pintu. Aku hanya bisa menatap punggungnya yang menjauh. Air mataku tumpah. Tapi kali ini bukan karena lemah, melainkan karena kecewa. Dia, suami yang seharusnya paling mengenalku, justru ikut memojokkanku. Namun aku sadar, aku tak bisa terus berharap orang lain membelaku. Aku harus membela diriku sendiri. Menemui sahabat lama sore itu, aku memutuskan mengunjungi seseorang yang dulu pernah sangat dekat denganku. Mbak Lila, sahabatku semasa kuliah hukum, yang kini sudah jadi pengacara muda cukup terkenal. Alia? Ya, ampun, kamu kemana aja? Sambutnya hangat saat aku muncul di kantornya yang sederhana, tapi bersih dan profesional. Aku langsung menangis di pelukannya. Dan di ruang tamunya yang hangat itu, aku menceritakan semuanya. Tentang surat warisan yang hilang, tentang fitnah yang menimpaku, tentang Bu Warti dan Siska, juga tentang bukti yang mungkin ada di toko emas itu. Mbak Lila menatapku dalam. Ini gila, tapi kamu tahu, aku percaya kamu. Dan kalau kamu mau, aku siap jadi pengacaramu. Aku tercekat. Beneran, Mbak? Dia mengangguk mantap. Kita mulai dari satu hal dulu. Kita cari tahu surat apa yang dititipkan Siska ke toko emas itu. Aku akan siapkan surat kuasa supaya kita bisa ambil atau setidaknya mengeceknya. Hatiku terasa lapang. Untuk pertama kalinya, sejak semua ini terjadi, aku merasa tidak sendirian. Surat kuasa dan bukti pertama 2 hari kemudian, aku dan Mbak Lila kembali ke toko emas itu. Kali ini, kami membawa surat kuasa dan identitas lengkap. Pemilik toko terlihat gugup saat Mbak Lila bicara dengan nada tegas tapi sopan. Setelah beberapa saat, akhirnya dia mengambil map biru tua dari lacinya dan menyerahkannya kepada kami. Dengan tangan gemetar, aku membuka map itu, dan di dalamnya, benar, surat warisan asli. Lengkap dengan tanda tangan almarhum Pak Harun, stempel, notaris, dan, yang paling mengejutkan, tertulis bahwa rumah itu diwariskan bukan hanya kepada Rino, tapi juga padaku. Mataku memburam, tubuhku lemas seketika, tapi Lila justru semakin mantap. Kita harus segera salin ini dan laporkan. Ini bisa jadi titik balik dari kasus kamu, ujarnya sambil memfoto surat itu dan menyimpannya dengan hati-hati. Namun satu hal menggangguku. Kenapa Siska menyimpannya di sini? Kenapa dia tidak menghancurkannya saja kalau memang dia ingin menghilangkan bukti? Jawaban itu baru datang seminggu kemudian. Pengadilan mendadak. Dipercepat tanpa peringatan, aku mendapat surat panggilan dari pengadilan. Sidang pertama akan digelar lebih cepat dari jadwal. Dan yang mengajukan percepatan itu adalah Bu Warti sendiri. Alia akan dipenjara karena mencuri surat warisan, begitu katanya pada tetangga dengan penuh percaya diri. Tetanggaku, Bu Atun, yang diam-diam selalu memperhatikanku, mengabari hal itu. Katanya, Bu Warti sering pamer bahwa dia akan memenangkan sidang dan mengusirku dari rumah secepatnya. Aku menatap surat panggilan itu dengan jantung berdegup kencang. Semakin dekat ke sidang, semakin banyak tekanan datang padaku. Tapi aku juga semakin yakin, ini bukan sekadar soal surat warisan. Ini soal harga diri. Ini soal keadilan. Siska panik menjelang hari sidang. Hal aneh terjadi. Siska tiba-tiba datang ke kamar saat aku sedang menyapu. Alia, kamu nggak cerita ke siapa-siapa kan? Tentang toko emas itu? Tanyanya gugup. Aku menatapnya datar. Kenapa? Kamu takut?
Dia memalingkan wajahnya. Aku cuma nitip dokumen. Nggak ada maksud apa-apa. Nitip dokumen penting milik orang lain? Kamu kira itu hal kecil, Siska? Dia terdiam. Matanya menyiratkan rasa takut. Dan saat dia keluar dari kamar, aku tahu. Dia tahu bahwa kebenaran sudah semakin dekat. Aku hanya bisa berdoa dalam hati. Semoga di ruang sidang nanti, semua akan terbuka. Bahwa aku bukan pencuri. Bahwa aku bukan wanita yang mereka kira bisa diinjak semaunya. Aku bukan hanya menantu. Aku adalah manusia. Dan manusia, kalau sudah didesak sampai titik paling rendah, bisa berubah jadi seseorang yang tak pernah mereka duga. Hari itu aku berdiri di depan gedung pengadilan negeri dengan perasaan campur aduk. Jantungku berdebar kencang, tapi aku berusaha menenangkan diri. Aku tahu, ini bukan cuma soal surat warisan, tapi juga harga diriku sebagai seorang istri dan manusia. Aku menarik napas dalam-dalam dan melangkah masuk. Menyambut dingin ibu mertua. Begitu pintu ruang sidang terbuka, pandanganku langsung tertuju pada sosok ibu mertuaku, Bu Warti, yang duduk dengan ekspresi dingin penuh kemenangan. Di sampingnya ada Siska, adik ipar yang selama ini selalu menyebalkan. Aku merasakan tatapan tajam dari mereka, seolah aku bukan manusia, melainkan penjahat yang tak pantas mendapat belas kasihan. Kupejamkan mata sejenak, lalu kubuka kembali. Aku harus kuat. Awal sidang. Tuduhan dan pembelaan hakim membuka sidang dengan suara tegas, meminta semua pihak mengemukakan pernyataan awal. Bu Warti dengan lantang menuduhku mencuri surat warisan yang sangat berharga. Aku hanya ingin keadilan. Untuk keluarga ini, ujarnya sambil menatapku dingin. Alia telah merusak kehormatan keluarga dan harus bertanggung jawab. Aku menggenggam erat tangan pengacaraku, Mbak Lila. Dengan suara yang sedikit bergetar tapi penuh keyakinan, aku membantah semua tuduhan itu. Saya tidak pernah mencuri surat itu. Bukti yang saya miliki sudah menunjukkan surat itu disembunyikan oleh pihak lain, kataku tegas. Bukti pertama yang mengejutkan saat Mbak Lila mengeluarkan fotokopi surat warisan dari map biru tua yang kami dapatkan dari toko emas, ruangan menjadi hening. Semua mata tertuju padaku, lalu bergeser ke surat itu. Ada bukti otentik bahwa surat ini diwariskan kepada saya dan Rino, aku jelaskan. Dan saya yakin ada orang yang sengaja menyembunyikan surat asli ini. Namun Bu Warti tidak menyerah begitu saja. Dia tetap meyakinkan hakim bahwa aku bersalah, sambil menunjuk Siska untuk menguatkan kesaksiannya. Siska mengaku bohong saat Siska diminta memberikan kesaksian, wajahnya tampak tegang dan berusaha menutupi sesuatu. Aku menatapnya dalam diam, berharap dia mau jujur. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Siska malah mencoba menudingku sebagai sosok yang licik dan berusaha merebut harta keluarga. Tapi tak lama kemudian, sesuatu yang tidak aku duga muncul. Mbak Lila secara tiba-tiba meminta hakim menunda sidang sebentar, sambil mengeluarkan sebuah flash disk dari tasnya. Yang mulia, izinkan kami memperlihatkan rekaman CCTV dari toko emas tempat surat itu disimpan. Katanya, semua orang di ruangan itu terdiam, termasuk Bu Warti dan Siska. Rekaman CCTV yang membalikkan semua rekaman itu menampilkan sosok Siska yang masuk ke dalam toko emas dengan membawa sebuah map, lalu menyerahkan surat warisan asli kepada pemilik toko emas. Tapi yang paling mengejutkan adalah saat terlihat jelas sosok Bu Warti yang memerintahkan Siska untuk menyembunyikan surat itu agar Alia dan Rino tidak mendapat haknya. Ruangan sidang bergemuruh dengan bisik-bisik. Mataku membelalak, jantungku berdebar. Aku tidak menyangka bahwa ibu mertuaku sendiri yang merancang fitnah ini. Semua kebohongan mulai terbuka. Reaksi Bu Warti dan Siska Bu Warti terpaku. Wajahnya yang penuh arogansi berubah menjadi pucat. Siska terlihat bingung dan ketakutan. Hakim menatap mereka dengan serius. Ini adalah bukti yang sangat kuat. Saya akan mempertimbangkan hal ini dalam putusan nanti. Aku menghela napas lega. Mungkin perjuanganku belum berakhir, tapi aku sudah selangkah lebih dekat untuk membersihkan nama. Sidang hari itu terasa seperti medan pertempuran. Ketegangan di ruang sidang semakin memuncak,
dan aku tahu ini adalah saat paling berat yang harus kuhadapi dalam hidupku. Serangan balik ibu mertua. Setelah rekaman CCTV menguak kebohongan Bu Warti dan Siska, aku pikir semuanya akan berubah. Tapi siapa sangka, ibu mertuaku malah semakin kejam. Di hadapan hakim, dia mengeluarkan dokumen lain yang katanya bisa menggugurkan surat yang kubawa. Dokumen itu adalah surat wasiat palsu yang tiba-tiba muncul dan mengatakan bahwa surat warisan yang asli sudah tidak berlaku karena ada dokumen baru. Aku dan Mbak Lila terkejut. Ini bukan hanya soal fitnah mencuri, tapi sudah menjadi permainan kotor yang jauh lebih besar. Rino terjebak di antara dua dunia Rino yang selama ini aku harapkan bisa membelaku, justru semakin ragu dan dingin. Dia bahkan mulai membela ibunya, menganggap aku yang membuat keluarga mereka berantakan. Kenapa kamu harus membongkar ini semua? Cukup sudah, Alia. Aku lelah, katanya dengan suara serak, menimbulkan luka di hatiku. Aku menahan air mata. Rasanya sakit sekali ketika orang yang kau cintai justru mulai menjauh. Pengkhianatan dari orang terdekat lebih parah lagi. Aku mendapat kabar bahwa seseorang yang sangat aku percaya selama ini, sahabat dekatku yang juga teman lama Mbak Lila, ternyata diam-diam bekerja sama dengan ibu mertuaku. Dia memberikan informasi penting kepada Bu Warti tentang strategi pembelaanku. Aku merasa dikhianati dan sendirian, menemukan kekuatan dalam diri, namun di saat terendah itu, aku menemukan kekuatan baru. Aku mulai menyadari bahwa aku harus berdiri sendiri, berani menghadapi semua badai tanpa bergantung pada siapapun. Mbak Lila tetap setia mendampingiku, dan bersama dia aku mempersiapkan bukti-bukti baru. Kami juga berencana memanggil saksi-saksi yang bisa membongkar permainan ibu mertuaku. Rahasia mendiang ayah mertua terungkap. Puncak bab ini adalah saat Mbak Lila berhasil menemukan sebuah surat rahasia yang ditinggalkan oleh almarhum ayah mertua. Surat itu berisi pengakuan tentang bagaimana ibu mertuaku sudah merencanakan semua ini demi kepentingan pribadinya. Surat itu juga menyebutkan penghargaan dan penghormatan untuk Alia, karena telah merawat ayah mertua sampai akhir hayatnya. Hatiku tersentuh dan sekaligus marah. Aku bukan lagi korban. Aku adalah pewaris yang sah. Sidang kembali digelar dengan suasana yang semakin tegang. Aku sudah siap dengan bukti rahasia yang ditemukan oleh Mbak Lila. Surat dari almarhum ayah mertua yang selama ini tersembunyi. Menghadirkan bukti yang menegaskan saat giliran kami membacakan pembelaan, Mbak Lila dengan tenang menyerahkan surat itu ke hakim. Semua mata tertuju pada surat yang tampak usang tapi jelas tulisannya. Ayah mertua saya menulis surat ini sebelum meninggal, Mbak Lila menjelaskan. Dalam surat ini, beliau menyatakan bahwa rumah warisan dan seluruh harta akan diberikan kepada Rino dan Alia sebagai tanda terima kasih atas perawatannya selama ini. Aku merasa detak jantungku semakin kencang, tapi aku menahan diri untuk tetap tenang. Reaksi mengejutkan dari Bu Warti wajah. Bu Warti berubah pucat saat mendengar isi surat itu. Aku melihat kilatan amarah dan ketakutan di matanya. Hakim memandang Bu Warti dengan serius. Ibu Warti, bagaimana penjelasan Anda mengenai surat ini? Bu Warti terdiam sejenak, lalu mencoba membela diri dengan berbagai alasan, tapi tak ada yang meyakinkan. Siska mengaku semua kebohongan lalu, secara mengejutkan, Siska berdiri dan meminta izin untuk bicara. Aku yang selama ini menyembunyikan surat warisan asli, katanya dengan suara bergetar. Ibu menyuruhku melakukan itu agar surat itu tidak jatuh ke tangan Alia dan Rino. Semua yang hadir di ruang sidang terdiam. Aku tak menyangka Siska bisa jujur, meskipun terlambat. Dukungan tak terduga dari Rino melihat semua bukti dan pengakuan. Itu, Rino akhirnya berdiri dan mengulurkan tangan padaku. Alia, aku percaya padamu, katanya pelan. Maafkan aku karena pernah meragukanmu. Hatiku meleleh mendengar kata-katanya. Aku tahu perjuangan kami belum selesai, tapi langkah ini membuatku merasa lebih kuat. Sidang ditunda untuk putusan. Sidang hari itu diakhiri dengan keputusan hakim untuk menunda putusan sambil mempelajari semua bukti dan kesaksian. Aku keluar dari ruang sidang dengan perasaan lega tapi juga waspada. Pertarungan belum selesai, tapi aku yakin kebenaran akan menang. Hari yang dinanti-nanti akhirnya tiba.
Aku kembali ke ruang sidang dengan hati berdebar, berharap keadilan benar-benar berpihak padaku. Aku tahu, hasil sidang ini akan menentukan nasibku, rumah tanggaku, bahkan harga diriku sebagai seorang istri. Suasana tegang saat putusan. Dibacakan ruang sidang dipenuhi dengan bisik-bisik pelan. Semua orang, termasuk ibu mertua dan adik ipar, duduk tegang menunggu keputusan hakim. Aku menatap ke depan, berusaha menenangkan napas dan pikiranku. Hakim mulai membuka putusan dengan suara tegas. Ia membacakan seluruh rangkaian bukti, kesaksian, dan fakta yang telah terungkap selama sidang berlangsung. Kebenaran terungkap di depan semua. Setelah mempertimbangkan seluruh bukti, termasuk rekaman CCTV dan surat wasiat yang asli, serta pengakuan saksi-saksi, kata hakim. Pengadilan memutuskan bahwa tuduhan pencurian terhadap terdakwa Alia tidak terbukti dan batal demi hukum. Aku merasa air mata hangat menetes di pipi. Seluruh beban yang selama ini kupikul terasa ringan seketika. Hakim melanjutkan. Selain itu, surat warisan asli yang telah ditemukan dan disahkan menjadi bukti sah bahwa hak waris rumah tersebut adalah milik Rino dan Alia. Reaksi para pihak Bu Warti tampak terpukul dan terdiam. Ia tak bisa menyembunyikan kekalahannya. Siska menunduk, terlihat menyesal dan malu atas perbuatannya. Rino mendekatiku, memegang tanganku erat. Aku minta maaf atas semua keraguan dan luka yang pernah aku buat, katanya pelan. Aku tersenyum, merasakan kehangatan dan harapan baru dalam hidup kami. Awal baru untuk Alia dan keluarga sidang selesai. Aku tahu perjuangan belum sepenuhnya usai, tapi hari itu aku merasa menang, bukan hanya di pengadilan, tapi juga dalam hidupku. Aku membuktikan bahwa aku bukan penjahat, bukan pengkhianat, tapi wanita yang berani berdiri tegak dan memperjuangkan kebenaran. Puisan dari kisah ini kadang hidup memang tidak mudah. Namun ketika kau yakin pada kebenaran dan tidak menyerah, keadilan akan datang pada waktunya. Aku bersyukur, bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk Rino dan masa depan keluarga kecil kami yang akan kami bangun dengan penuh cinta dan kepercayaan. Setelah kemenangan di pengadilan, aku tahu bahwa perjalanan belum berakhir. Kemenangan itu bukan hanya tentang harta atau nama baik, tapi juga tentang memperbaiki hubungan yang sempat retak di keluargaku. Mencoba menyembuhkan luka Rino dan aku pulang dengan hati penuh harapan. Tapi aku bisa merasakan ada jarak yang belum sepenuhnya hilang, terutama dengan ibunya. Aku memutuskan untuk mengajak ibu mertuaku bicara dari hati ke hati. Awalnya suasana terasa kaku dan penuh rasa curiga. Tolong Bu Warti, kataku pelan. Aku tidak ingin pertikaian ini berlanjut. Aku ingin kita bisa hidup damai, demi keluarga ini. Ibu mertua mulai melunak walaupun awalnya sulit. Aku melihat sisi lain dari ibu mertuaku. Ada penyesalan yang tersembunyi di balik kata-katanya yang keras. Dia mulai membuka diri dan mengakui kesalahan-kesalahannya. Aku tahu, ini adalah langkah kecil tapi berarti untuk memperbaiki hubungan kami. Rino menjadi penengah. Rino berperan sebagai penengah, mengingatkan kami bahwa keluarga adalah tempat untuk saling memaafkan dan mendukung. Kita semua pernah salah, tapi yang penting sekarang adalah bagaimana kita memperbaikinya, ucapnya dengan lembut. Aku merasa bersyukur memiliki suami yang bisa mengayomi dan menyatukan kami. Menata hidup baru kami mulai menghabiskan waktu lebih banyak bersama. Aku membantu ibu mertua mengurus rumah, dan Rino mulai lebih aktif terlibat dalam keluarga. Meski jalan masih panjang, aku yakin dengan niat baik dan komunikasi yang terbuka, kami bisa melalui masa sulit ini. Membangun kepercayaan dari awal aku juga berusaha menunjukkan bahwa aku bukan hanya menantu, tapi bagian dari keluarga yang ingin membawa kebahagiaan dan ketenangan. Dengan perlahan, kepercayaan yang hilang mulai tumbuh kembali, membangun fondasi baru yang lebih kuat. Waktu berlalu dengan cepat. Setelah segala perjuangan dan cobaan yang aku lalui, kini aku merasakan kedamaian yang sesungguhnya dalam keluargaku. Kehangatan yang terwujud hubunganku dengan ibu mertua kini membaik. Dia mulai menerima aku sebagai bagian dari keluarga. Bahkan terkadang kami tertawa bersama, mengenang masa lalu yang penuh konflik. Rino pun semakin dekat denganku.
Kami belajar lebih saling memahami dan menghargai, membangun rumah dan mimpi bersama kami, memutuskan untuk merenovasi rumah warisan itu menjadi tempat yang hangat dan nyaman. Rumah yang dulu menjadi sumber perselisihan, kini berubah menjadi simbol kebersamaan. Setiap sudut rumah kami isi dengan cinta, harapan, dan impian untuk masa depan. Pelajaran berharga dari semua ini, aku belajar bahwa kehidupan penuh dengan ujian, tapi tidak ada yang tidak bisa dilewati dengan keteguhan hati dan kejujuran. Aku bangga bisa membuktikan bahwa aku bukan hanya menantu miskin yang difitnah, tapi wanita yang berani melawan ketidakadilan dan mengubah nasibnya. Pesan untuk semua: jika kamu sedang menghadapi cobaan, jangan pernah menyerah. Tetaplah berjuang dengan hati yang bersih, karena keadilan dan kebenaran akan menemukan jalannya. Aku berharap kisahku bisa menjadi inspirasi bagi siapapun yang merasa terpojok dan difitnah. Percayalah, di balik kesulitan selalu ada cahaya yang menanti. Cerita ini berakhir dengan penuh harapan dan kebahagiaan, menutup perjalanan Alia dari seorang menantu yang difitnah menjadi pemenang yang membuktikan kebenaran.